Tentu saja ini yang sampai dengan sekarang masih terus menjadi pemberitaan. Pasangan yang sudah damai tapi tetap ramai, Rizky Bilar dan juga Lesti Kejora yang memutuskan untuk berdamai. Kemarin juga di Polres Metro Jakarta Selatan ada juga perwakilan dari MUI yang memberikan wejangan kepada mereka, termasuk Lesti Kejora juga meminta maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia. Rizky Bilar juga minta maaf kepada Lesti Kejora dan juga keluarga. Tapi kabarnya ada seseorang yang kecewa bahwa ternyata laporan tersebut dicabut. Siapakah dia? Di pagi-pagi ambiar kita akan hadirkan. Ini dia Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Ya, siapakah dia? Kita akan hadirkan. Ini dia Aris Merdeka Sirait. Bang Aris aja ya. Betul. Bang Aris Merdeka Sirait, Ketua Komisi Perlindungan Anak. Komisi Nasional. Komisi Nasional. Oke, Ketua Komisi Nasional Perlindungan Anak Betul, Indonesia Mas ya. Kami berempat mengucapkan Terima kasih sama-sama. Baik, sebagai Ketua Komisi Nasional Perlindungan Anak Indonesia, kabarnya merasa kecewa dengan keputusan Lesti Kejora, betul? Betul. Kita mau kasih lihat dulu yang satu ini buat sobat Baik. ambiar di rumah ya. barusan suara apa namanya kalau itu voice over. Voice over. Voice overnya itu bener-bener gak ngerti ya. Kenapa? Heran deh. Rumpi banget sih. Tuh orangnya tuh, bang, tuh orangnya yang isi suara tuh, yang pakai kacamata. Oke, so Bang Aris Merdeka Sirait sebagai Ketua Komnas Perlindungan Anak Indonesia, apa yang merasa kecewa dari keputusan Lesti? Sebelum itu, ternyata Dewi Persik cantik. Maka saya dengar kabar, Rian juga suka sama Dewi Persik. Bang, Keren. tahun depan sumbang tenda ya Bang? Dia mau sumbang tenda, boleh bisa. Iya, jadi apa yang sedang terjadi dan dibicarakan publik gitu ya. Pertama-tama saya karena bekerja di Komnas Perlindungan Anak itu kan anti kekerasan terhadap anak dan perempuan. Iya. Nah, ketika Lesti Kejora melaporkan kasus KDRT yang dilakukan oleh suaminya dengan tuduhan perselingkuhan, itu penting ya, saya tekankan perselingkuhan, bukan hanya kekerasan fisik dan verbal. Itu dia lakukan sebagai anti klimaks ternyata dari peristiwa-peristiwa kekerasan yang sebelumnya. Yeah. Karena selama ini dipertontonkan seolah-olah tidak ada terjadi apa-apa. Ya, seolah-olah keluarga ini adalah keluarga yang bahagia, harmonis, tidak ada kekurangan apa, makan roti aja harus disuapin dan sebagainya. Itu kita kebanggaan itu ya terjadi. Tetapi kita kecewa ya. Pertama tentu kita respect ya, karena dia berani speak up terhadap kasus kekerasan dalam rumah tangga itu. Semua orang memuji itu kan. Betul. Karena itu sebuah gerakan bagaimana anti kekerasan terhadap perempuan, termasuk anak-anak itu. Tetapi kita dikecewakan ya, karena laporan yang pertama itu kan perselingkuhan dan kekerasan fisik maupun verbal. Katanya dibanting lah, di apa dan sebagainya, bahkan sampai mau dilempar pakai buah biliar lah dan sebagainya dan seterusnya kan. Nah, itu kan tidak ada alasan dia melapor KDRT itu karena anak kan, tidak ada kan, karena ada kan perselingkuhan kan, moral kan ini, gitu loh. Lalu kekerasan fisik dan verbal. Nah, tapi ketika dia melakukan upaya perdamaian setelah Polres Jakarta Selatan itu menetapkan sebagai tersangka dan perlu ditahan sampai 20 hari ke depan. Mendengar itu beberapa jam ya, saya nggak tahu tiba-tiba nongol si Ibu Lesti ya, lalu melakukan pertemuan, minta pertemuan dengan diizinkan oleh Polres, dan terjadilah seolah-olah sudah damai dan sebagainya. Begitulah. Itu diwujudkan memang. Ada orang tuanya kan, tetapi itu digeser persoalannya dari tindak pidana, seolah-olah yang melapor itu bukan si Lesti, tetapi bapaknya kan, gitu ya. Nah, di dalam perjanjian loh. Itu tahu dari mana Bang? Itu kan ada di perjanjiannya. Sebelum ketika kita melaporkan pasti kan ada laporan terlampir. Kan begitu ya. Lalu kemudian itu kan ditindaklanjuti jadi minta penangguhan penahanan karena sudah terjadi tersangka dan sebagainya kan. Nah,
Tetapi ketika ditanya beberapa media dan sebagainya, dan di dalam perjanjian itu juga, itu demi anak gitu loh. Saya kaget. Yang pertama saya respect terhadap Lesti, karena dia berani speak up terhadap kekerasan dalam rumah tangganya. Tetapi tiba-tiba ada alasan anak itu gitu loh. Bukan saya tidak respect terhadap Lesti yang mempersoalkan atau mempertimbangkan kepentingan terbaik anak itu, bukan. Tetapi ternyata saya pelajarin karena ada peristiwa-peristiwa sebelumnya, itu hanya sekedar apa namanya? Ya, saya mengkategorikan itu manipulatif dan eksploitatif. Wow. Karena memanfaatkan. Wow. Karena nggak ada hubungannya dengan anak itu sesungguhnya. Bahwa dia respect terhadap anaknya, bahwa anaknya membutuhkan bapaknya. Tapi mohon maaf, Bang. Terserah, Rian, saya panjangnya. Membutuhkan bapak yang bagaimana? Di Indonesia itu bapak yang anti kekerasan. Yang tidak mukulin istri gitu loh. Iya kan? Tapi kalau itu hanya dia membutuhkan bapak yang seperti itu, selingkuh apalagi. Kan kasihan mental psikis anak ya Pak ya. Bang, tapi mohon maaf ya Bang, saya mencoba dari sisi yang lain. Dari sisi pemerintah juga sekarang sedang mengedepankan restoratif justice. Betul. Bahwa jika memang bisa diadakan perdamaian itu jauh lebih baik. Itu yang pertama. Kemudian kedua, secara anak, bukankah lebih baik jika memang seorang anak bisa tumbuh kembang bersama dengan sang ayahnya. Kemudian pada akhirnya jika memang jejak digital ini sang anak bisa menyaksikan, tapi ketika kedua orang tuanya bisa menjelaskan dengan begitu baik bahwa memang nanti pada akhirnya anaknya paham bahwa keputusan terbaik adalah orang tuanya tetap bersatu. Betul, Rian harus catat. Siapa orang tuanya itu? Berperilaku apa? Karena ada persyaratan di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, jika suami atau istri drug abuse, temperamen, pelaku-pelaku kekerasan, termasuk laporannya Lesti yang secara resmi sudah dinyatakan tersangka. Ini nggak boleh untuk sementara diasuh oleh bapaknya ini. Itu menurut undang-undang, bukan menurut ada undang-undangnya. Oh iya. Itu persyaratan. Makanya dibaca. Ini kami baru tahu bahwa ternyata ada undang-undang seperti itu. Ada. Kalau dia drug abuse ya, gonta-ganti pacar misalnya nih. Apa? Gimana? Gonta-ganti pacar. Seperti itu. Artinya tidak menunjukkan keteladanan. Oke. Dalam undang-undang tersebut apa saja yang ditulis? Drug abuse, orang tua yang drug abuse, kemudian apa lagi? Temperamen. Terus kemudian melakukan kekerasan verbal non verbal. Iya, betul. Kemudian seperti mempertontonkan perilaku yang tidak ideal, sepertinya bawa pacarnya ke rumah ibunya dan sebagainya, misalnya seperti itu. Artinya kemudian juga melakukan kekerasan di hadapan anak misalnya. Ini oleh Undang-Undang 35 tahun 2014 dapat dicabut hak asuhnya sementara. Jadi sesungguhnya Rizky itu bisa dicabut hak kuasa asuhnya karena dia sudah dinyatakan oleh polisi sebagai tersangka dan 2 alat bukti sudah cukup. Gitu loh, hati-hati ini. Oke, baik. Kita kasih lihat artikel yang satu ini, tapi itu satu statement dari Bang Aris Merdeka Sirait. Ini kami juga baru tahu bahwa memang tercatat secara undang-undang ya. Betul. Terima kasih banyak untuk edukasinya. Kita mau lihat artikel yang satu ini. Aris Sirait tuduh Lesti Kejora eksploitasi anak bisa berujung pidana. Eksploitasi anak dalam bentuk seperti apa? Iya, artinya memanfaatkan anak itu untuk hanya kepentingan orang dewasa. Misalnya kita akan uji nanti, apakah memang itu memenuhi unsur eksploitasi yang dilakukan oleh Lesti itu, ya toh? Nah, kalau unsur terpenuhi itu masuk pidana, maka dia bisa akan dipidana. Jadi memanfaatkan anak ini hanya untuk kepentingan, tidak ada untuk kepentingan anak itu. Itu bisa dinilai. Tapi bukankah kedua orang tua yang rujuk dan bersatu kembali juga itu memang untuk kepentingan anak? Tidak semata-mata itu. Kan tadi sudah dibilang bahwa lihat dulu orang tuanya seperti apa. Nah, sekarang si suaminya Lesti itu kan pelaku kekerasan. Dia harus steril dulu ya. Seharusnya kan saya mengusulkan ya supaya ketika dia dinyatakan bebas oleh Polres Jakarta Selatan, katakanlah ditangguhkan penahanannya, dia otomatis tidak boleh pulang dulu. Dia harus diterapi dulu karena tuduhannya, dan dia minta maaf kan. Kan sudah minta maaf bahwa dia mengakui dia melakukan kekerasan itu. Dia diterapi dulu, steril dulu oleh expert. Sampai dia benar-benar sehat. Baru jasmani rohani. Kenapa dia bisa langsung balik ya? Nah itu kan eksploitasi namanya demi kepentingan anak. Belum tentu
Gemes si ya. Bilar itu cinta anaknya. Saya kan belum tahu nih sekarang ini. Iya. Apakah dia mencintai betul anaknya itu? Karena saya dapat pastikan bahwa kekerasan fisik maupun verbal yang dilakukan sebelum dilaporkan oleh istrinya, mungkin saja itu di hadapan anak mereka bertengkar. Nah bayangkan kalau itu bertengkar dan ribut-ribut depan anak sekalipun, anak itu baru usia 8 bulan. Ya. Dan dia akan meniru perilaku yang dia lihat dan dia contoh. Lalu komunikasi kedua, dia bisa protes terhadap kekerasan yang terjadi itu dalam bentuk tangisan. Karena dia masih 8 bulan kan. 8 bulan, tapi kalau kita ngelihat video-videonya diduga kan sedikit papanya teriak atau kayak menangis saja, si kecil sudah menangis loh. Nah, Ada trauma. Itu trauma. Nah itu Iya, baru trauma. bisa diuji. Nah makanya sebenarnya jangan dipertemukan dulu. Bukan berarti saya mengatakan harus dipisah, tetapi disterilkan dulu bapaknya ini supaya dia ada jaminan tidak melakukan tindakan yang sama. Kalau dia lakukan tindakan yang sama, siapa yang tahu? Psikologinya dibenerin dulu berarti ya, Iya, Pak, itu ya. maksud saya. Baru dikembalikan. Baru Bukan berarti nggak boleh ya. Itu karena dia punya hak juga, karena dia Iya. bapaknya kan. Ya tumbuh kembangnya anak sehat itu karena orang tuanya dua-duanya sehat. Iya. Bener, itu Betul. dia. Oke, idealnya Bang, sekali lagi harusnya seperti apa? Seharusnya tentu yaitu sebagai orang tua harus betul-betul meletakkan anak itu adalah lahir bukan atas kehendaknya. Aduh. Oleh karena itu kewajiban kita lah membesarkan, memberikan Kasih sayang. ruang, kasih sayang dan seterusnya. Ya. Itu adalah kewajiban kita sebagai orang tua. Oke. Haknya melekat pada anak, Oke. mendapatkan kasih sayang, sekolah, makanan yang sehat dan sebagainya itu hak anak itu. Ya. Tapi kewajiban kita lah yang memberikan melaksanakan hak-hak itu. Ya. Kalau kita tidak lakukan itu, termasuk misalnya kalau kita melakukan kekerasan terhadap anak, maka secara sosial saja itu sudah tidak dibenarkan. Oke, baik. Itu yang Bang saya Aris maksud. Merdeka Sirait, singkat apa yang mau disampaikan untuk seorang Rizky Bilar? Saya kira harus menyadari bukan hanya minta maaf, bukan hanya minta maaf. Datanglah dan hadirlah dan mau untuk diterapi sungguh-sungguh ya supaya janjinya itu bisa tepat. Siapa yang kita bisa jamin bahwa dia minta maaf ke Iya. mertua, Dan tidak akan melakukan hal itu kekerasan lagi. dan sebagainya? Siapa yang menjamin itu? Itu harus ada tes betul-betul diperiksa secara baik, baru dia bisa kita dukung sebuah membangun sebuah keluarga yang baik dan mencintai anak-anak. Yang bisa menjamin tentunya hanya dirinya sendiri Iya. karena kasus Betul. ini akan diperhatikan sepanjang masa sampai kapanpun. Setiap Betul. tindak tanduknya akan disaksikan oleh kita semua, Iya. termasuk Betul. dalam membesarkan anak ya. Benar. Buatlah hura-hura yang positif. Nah seperti ini nih, ada hura-hura yang bikin positif. Beda dengan hura-hura yang bikin kita jadi pusing. Semuanya pada rame. Ya kan Pak? Nah, Pak, kita punya sahabat kita itu lagi bikin acara namanya King Hura-Hura. Ini positif banget, bikin imut kita naik Pak. Saya pusing Pak, hura-hura ini bikin saya pusing. Hura-hura yang positif seperti inilah pemirsa. King hura-hura bagi Transparency.